Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat, sahabat pejuang Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan mulai membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Tapi sebelum saya mulai membahasnya, ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan ketika penjelasan hukum nun sukun dan tanwin. Dua pertanyaan yang pertama adalah, kenapa ada bab khusus yang menjelaskan tentang hukum nun sukun? Kenapa tidak ada hukum kaf sukun, misalkan bab khusus menjelaskan tentang kaf sukun, kemudian atau misalkan bab dal sukun atau huruf hijai yang lain. Memang ada hukum mim sukun, itu pun karena kesamaan yang ada antara mim dan nun. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kenapa selalu disebutkan bersama dengan tanwin? Apa hubungan tanwin dan nun sukun? Baik, saya akan jawab. Pertanyaan pertama ialah karena saat kita melafalkan huruf nun, ada dua bagian yang harus kita lakukan. Ada dua bagian pada huruf nun yang harus kita lafalkan. Saat kita melafalkan huruf nun, bagian yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk makhraj huruf nun sebelum kita mengeluarkan suaranya. Kemudian, bagian yang kedua ialah mengeluarkan suara di awal saat kita melafalkan huruf nun berharokat. Kemudian saat melafalkan huruf nun sukun akan mengeluarkan suaranya di rongga hidung. Itu bagian yang kedua. Suara yang keluar melalui rongga hidung, atau yang bisa disebut juga dengan gunnah. Jadi saat kita ingin melafalkan gunnah, selain kita saat kita ingin melafalkan huruf nun sukun, selain kita membentuk makhraj huruf nun, meletakkan ujung lidah kita kemudian ke langit-langit atas dekat dengan makhraj lam, maka yang harus kita lakukan juga ialah memastikan adanya suara yang keluar melalui rongga hidung kita. Kenapa? Karena huruf nun memiliki sifat lazimah, sifat yang harus ada pada huruf nun apapun keadaannya, baik berharokat ataupun sukun, yaitu sifat gunnah. Dan tentunya sifat ini berbeda kejelasannya dari satu tingkat ke tingkat yang lain, karena memang gunnah ada tingkatannya. Baik. Kemudian tanwin. Apa hubungan tanwin dengan nun sukun? Bahasa Arab, orang-orang Arab terdahulu, dan bahkan mulai dari bahasa asalnya itu bahasa Semit, mereka biasa meletakkan tanwin atau suara nun sukun di akhir isim. Contoh, ketika mereka mengatakan ra'aitu baita jamilan, mereka akan meletakkan suara nun sukun di akhir isim. Ra'aitu baitan jamilan, atau hadza baitu jamilun, mereka akan mengatakannya hadza baitun jamilun. Jadi seperti itu, mereka terbiasa meletakkan suara nun sukun di akhir isim. Kemudian yang perlu sahabat ketahui setelahnya ialah bahwa pengertian dari nun sukun ialah nun sukun yang berada di akhir isim, kemudian dilafalkan saat wasol namun tidak saat waqaf. Kemudian yang hanya dilafalkan namun tidak dituliskan. Tiga poin yang harus kita catat pada tanwin. Pertama, dia adalah nun sukun, suara nun sukun. Kemudian dilafalkan hanya saat wasol, tidak saat waqaf. Kemudian yang ketiga, hanya dilafalkan namun tidak dituliskan, nun sukun. Oleh karena itu, pada kasus tanwin kita akan melihat bahwasanya ia terdiri dari dua harokat. Kalau tanwin dhammah berarti ada dua dhammah, ada double dhammah di situ. Atau di mushaf kita melihatnya dengan tanwin dhammah, harokat dhammah 1, kemudian ada tutupnya kayak ada mangkoknya, itu maksudnya adalah nun yang terbalik.
Kemudian pada tanwin fathah kita akan melihat ada 2 garis fathah. Kemudian pada tanwin kasroh kita akan melihat ada 2 kasroh. Namun yang perlu sahabat pahami ialah tidak mungkin ada dalam bahasa Arab satu kata atau pada hurufnya yang memiliki 2 harokat. Saya ulangi, tidak ada kata dalam bahasa Arab yang terdapat pada hurufnya yang terdiri dari 2 harokat, ada fathah. Nah, saat kita melihat tanda tanwin, kenapa ada 2? Itu mengisyaratkan bahwasanya adalah harokat yang pertama ialah harokatnya. Misalkan tanwin fathah berarti harokat yang pertama adalah fathahnya. Kemudian harokat yang kedua ialah tanwinnya, yang berarti isyarat dari nun sukun. Jadi seperti itu. Ketika ada kasroh 2 atau kasrotain, garis yang pertama itu adalah kasrohnya, garis yang kedua ialah tanwinnya. Jadi tanwin itu bukan dua-duanya. Tanwin itu satu dari antara keduanya. Jadi yang pertama harokat aslinya, yang kedua baru tanwinnya. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja hukum yang terkandung dalam bab nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada ilhar. Ilhar secara bahasa artinya jelas, atau yang lebih tepatnya memperjelas. Itu bisa juga dikatakan artinya ialah menerangkan atau menjelaskan. Contoh kalau orang Arab mengatakan auhir ma fi qalbik, artinya terangkan, jelaskan apa yang ada di dalam hatimu. Kemudian kalau mereka mengatakan auhir ma fi aqlik, artinya ungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Jadi arti sebenarnya dari izhar ialah memperjelas. Kemudian arti izhar secara istilah ialah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada penambahan gunnah. Saya ulangi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada penambahan gunnah. Apa maksud dari mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya? Yaitu kita melafalkan setiap huruf atau membaca setiap huruf tepat pada makhrajnya. Ketika ada izhar pada bab nun sukun dan tanwin, maka kita harus melafalkan nun sukun tepat pada makhrajnya. Kita tempelkan lidahnya. An tepat pada makhrajnya. Kemudian tanpa ada penambahan gunnah. Loh, bukankah izhar itu tidak dengan gunnah? Nah, inilah yang sering kali dijelaskan atau disebutkan dalam beberapa buku bahwasanya izhar dilafalkan tanpa gunnah. Meskipun saat dilafalkan kita bisa mendengar gunnah. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya gunnah ada beberapa tingkatan, dan dari tingkatan satu ke yang lainnya tingkat kejelasannya berbeda-beda. Oleh karena itu yang benar dari penjelasan izhar ialah dilafalkan tanpa ada penambahan gunnah, yang berarti ada gunnahnya di situ. Harus terdapat gunnah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, gunnah sifatun lazimatun li harfin nun. Bahwasanya sifat gunnah merupakan sifat lazimah untuk huruf nun, harus selalu ada apapun keadaan nunnya, baik berharokat ataupun sukun. Baik. Kemudian kapan kita harus membaca huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas? Yaitu saat bertemu dengan huruf 6, yaitu huruf tenggorokan. Ada 6 huruf. Saat kita mendapati nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka kita harus membacanya dengan jelas, yaitu tepat pada makhraj huruf nun. Begitu juga dengan ke-6 huruf setelahnya, dilafalkan tepat pada makhrajnya. Apa saja hurufnya? Yang pertama ada hamzah. Kemudian yang kedua ada ha. Yang ketiga ada ain. Yang keempat ha. Yang kelima ghain. Dan yang keenam kha. Dan ini tertulis dalam bait manzumah, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, kalau sahabat sekalian mendapati kesulitan menghafal
bait manzumah tadi, saya ada potongan bait syair yang menjelaskan keenam huruf tadi. Coba sahabat perhatikan awal huruf dari potongan bait syair ini. Baitnya ialah akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Akhi depannya hamzah, kemudian hak depannya ha, kemudian ilman depannya ain, kemudian hazahu depannya ha, kemudian ghairu depannya ghain, dan terakhir khasir depannya kho. Jadi awal huruf dari kata-kata yang terdapat pada potongan syair ini menggambarkan keenam huruf izhar. Hafalkan ini dan ini akan lebih mudah teringat daripada kita harus menghafalkan hamzah ha, ain ha, kemudian ghain kho. Hafalkan saja akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Dan kalau teman-teman ingin mencoba menghafalnya, hafalkan dengan cara seperti ini. Jadi setiap sahabat sekalian mendapati dalam Al-Quran ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan keenam huruf ini, jangan kita langsung menyebutkannya itu izhar. Agar maklumat atau teori yang saya sampaikan bisa lebih diingat dalam jangka waktu yang lama, sebutkan seperti ini. Contoh pada kata man aman, di situ kita bisa melihat nun sukun bertemu dengan hamzah. Kalau ditanya apakah hukumnya, jangan langsung jawab izhar. Jawab seperti ini. Nun sukun bertemu dengan hamzah, dan hamzah merupakan huruf izhar. Hurufnya ada 6 yang tercantum pada awal kata dari potongan bait syair akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan akan teringat dan mudah dan akan lebih kuat melekat di ingatan kita. Kalau sahabat sekalian merasakan kesulitan atau mendapati kesulitan mengingat apa aja sih huruf izhar itu, karena kita salah nyebut atau misalkan ditanya nggak bisa jawab padahal mah kita bisa ngebaca. Nah, dengan cara seperti tadi, pokoknya setiap ada yang bertanya atau misalkan saat kita latihan, ini apa ya? Kita udah tahu jawabannya itu izhar, tapi jangan langsung dijawab, oh itu izhar, tapi oh nun sukun bertemu dengan ha misalkan, dan ha merupakan huruf izhar. Hurufnya ada 6 dan ke-6 huruf ini tercantum pada awal kata pada potongan bait syair akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Mungkin terlihat lebih panjang daripada kita hanya menjawab izhar, tapi ini akan lebih melekat dan mudah diingat karena ada rentetan-rentetan kata yang merupakan rumus dalam menghafal ke-6 huruf izhar. Baik, sahabat sekalian, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara melafalkan huruf izhar yang benar agar dapat kita membacanya dengan benar. Saya akan mencoba mempraktekannya pada setiap huruf, yaitu pada saat keadaan nun sukun bertemu dengan ke-6 huruf dan juga tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tersebut. Kita mulai dari hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Sahabat bisa langsung ikuti bacaan saya. Man aman. Sekali lagi. Man aman. Tanwin bertemu dengan hamzah. Kaffarin asim. Sekali lagi. Kaffarin asim. Baik. Nun sukun bertemu dengan ha. Minhad. Sekali lagi. Minhad. Tanwin bertemu dengan ha. Qaumin had. Sekali lagi. Qaumin had. Baik. Berikutnya nun sukun bertemu dengan ain. An'amt. An'amt. Baik. Tanwin bertemu dengan ain. Sami'un alim. Sekali lagi. Sami'un alim. Baik. Berikutnya nun sukun bertemu dengan ha. Wanhar.
Sekali lagi, wanhar. Baik. Berikutnya tanwin bertemu dengan ha. Alimun hakim. Alimun hakim. Baik. Berikutnya nun sukun bertemu dengan ghain. Fasayunghidun. Sekali lagi, fasayunghidun. Baik, tanwin bertemu dengan ghain. Ma'an ghadaqa. Sekali lagi, ma'an ghadaqa. Baik, berikutnya data yang terakhir, tanwin bertemu dengan kha. Min khair. Min khair. Tanwin bertemu dengan kha. Karratun khasirah. Sekali lagi, karratun khasirah. Baik, jadi itulah bagaimana cara membaca atau melafalkan izhar dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh para qurra dan al-muqri'un rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian semua, dan jangan lupa untuk share video ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.